Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT. Pagi hari ini kita hadir di pengajian Ahad kita di Masjid Al-Furqan ini, dan kayaknya memang masih banyak yang belum pulang dari mudik. Tapi walau bagaimana, pengajian ini harus mulai dulu, biasa juga begitu. Jadi begitulah tugas kita dalam menegakkan dakwah. Ya, wah, lebih berat lagi dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Pada zaman itu semua kan belum seperti yang kita sekarang. Orang juga jarang-jarang, ya. Begitulah pelaksanaan dakwah yang tidak ada kunjung berhenti dan tidak ada istilah berhenti. Alhamdulillah pagi ini kita sempat hadir bersama-sama, di mana kita barusan saja selesai melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Mudah-mudahan puasa itu memang puasa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab bunyinya puasa itu atas perintah Allah. Puasa itu menunjukkan kepatuhan seorang hamba, ya. Kalau di budi-budi kan bisa apa ya itu? Letih pulang, ya. Itu sudah minum. Sudah keluar restoran tapi letih. Nah, itu bohong-bohongan bisa. Tapi orang yang puasa dia melaksanakan perintah Allah. Ayatnya kita sudah hafal sekali. Berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Predikat takwa inilah yang diperoleh oleh seorang hamba yang benar-benar melaksanakan puasa. Ya, sebab puasa itu juga ada tingkatannya. Puasa khusus, puasa umum, puasa khusus bil khusus. Nah, mudah-mudahan kita khusus bil khusus ini. Karena apa? Allah sendiri menyatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Kalau begini, takwa itu berarti suatu tempat yang terbaik bagi seorang hamba. Posisi takwa itu menjadi satu yang Allah katakan mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Jadi tidak sembarang itu. Orang yang takwa itu, kalau siapa yang mendapat predikat takwa itu dipakainya dengan sungguh-sungguh, dia salah seorang yang beruntung. Jadi tidak main-main itu. Tidak bisa diukur dengan benda ini, tidak bisa. Saya itu hubungannya langsung dengan Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita seorang hamba yang sudah melaksanakan ibadah puasa mendapat predikat takwa itu. Sesuai juga menguatkan posisinya sebagai seorang khalifah fil ardi, seorang khalifah yang dipercaya oleh Allah kepada manusia untuk menata, mengatur bumi ini. Karena manusia itu makhluk yang sempurna dibanding dari makhluk-makhluk yang lain, ya. Makhluk yang lain tidak ada yang disempurnakan dengan akal. Tapi manusia
Di samping ciptaannya istimewa, disempurnakan dengan akal. Tidak sembarang seorang hamba itu lahir ke dunia. Waktu di alam roh kita sudah berjanji, kita mengakui Tuhanku Allah. Ya. Dan aku tidak macam-macam, kira-kira begitulah. Di Quran itu dicantumkan. Jadi lahirlah, dikirimlah kita ke dunia, seorang hamba ke dunia, maka ada di dunia sekarang. Nah, posisi ini jangan kita abaikan ini. Anak khalifah fil ardi, pangkat yang paling tinggi dari semua makhluk yang dijadikan. Jadi seharusnya soal iblis, soal jin, itu soal kecil itu. Pantaslah Umar kalau dia mau lewat, iblis tunggang-langgang lari, bawa sumputan, ya, bawa sumputan. Awas, Umar lewat, awas, Umar lewat, nyumput. Pantaslah. So apa? Kita sekarang khalifah fil ardi, ya mirip-mirip itulah. Ya, so iblis ini kan musuh manusia. Ini jangan juga diabaikan ini. Iblis inilah yang membuat manusia tersungkur, terduduk, ya, tergelimpang. Sudah diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, keseluruhan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang sangat nyata. Sangat nyata. Jadi, maka kita praktekkan, kita lihat dalam praktek, dalam kehidupan ini, memang manusia tersungkurnya itu, tertelungkup itu oleh karena setan ini. Karena dia tidak tahu bahwa iblis itu berperan di dalam hatinya, sehingga katanya dilakukannya itu, katanya ini benar baik. Sebenarnya tidak ada toleransi buat iblis, so dia pasti menghancurkan manusia. Kalau sudah hancur baru ditinggalkannya. Sebelum hancur dia tidak akan meninggalkan. Apa tanda pekerjaan iblis? Kalau dia mengajak kepada yang kontra dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itu berarti itu iblis. Kalau dia sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, berarti itu malaikat. Ya, berarti itu dari malaikat, dari Allah. Tapi kalau menyimpang, kita yang merasakan, hati ini yang merasakan, dia sudah mengikuti langkah setan. Sudah keluar. Takwa tadi sudah amburadul itu, tinggal itu. Jadi seorang yang takwa itu, dia sudah menjaga tentang pekerjaan iblis di dalam dirinya. So, dia khalifah fil ardi. Dia memerintah iblis itu seharusnya. Dia paling tinggi. Nggak harus dia takut, ya. Ditaruhi antaran, dia tak dikasih makanan, taruh dulu nasi kunyit di situ, nanti dia tidak mencak lagi. Tidak ada itu. Itu tradisional nenek moyang zaman itu. Lalu dikasih umpan, dikasih ini, kasih kopi supaya dia tidak ngucak. Tidak ada itu. Itu bohong-bohongan. Nah, khalifah fil ardi, seorang yang takwa, seorang khalifah fil ardi, dia harus sudah tahu persis itu. Yang bakal menghambat perjalanan hidupnya, dia sudah tahu persis itu. Karena dia banyak belajar, ya, dia banyak bertanya tentu, ya. Jadi dia tidak lagi terperangkap
oleh hal-hal yang demikian dalam hidupnya. Ingat itu. Orang takwa ini orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang yang sudah diajak Allah ngomong. Hebatnya itu. Jangan habis lepas puasa, habis amburadul pula semua. Udah habis puasa lah, habis lah boleh makan siang. Oh, enggak, jangan kayak itu. Alhamdulillah puasa selesai. Ketakwaan kita makin mantap. So itulah yang ada nilai di sisi Allah. Ya. Nah, jadi dia seorang khalifah fil ardi. Banyak yang diperoleh bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi suatu perolehan yang tidak dapat dinilai dengan benda. Sesudah kita mengerjakan puasa, kita beroleh predikat takwa. Pahamnya itu, pegang itu teguh-teguh. Tidak ada lagi makhluk lain yang bisa menyingkir, mendompleng, menyesatkan, menyimpangkan, terutama iblis. Ya, yang memang itulah tugasnya. Nah, sesudah dari itu berjalan, kita dalam tugas dia seorang hamba dalam Quran kita simak ya, kita tak. Tapi kalau kita mengaji terus nanti akan ketemu. Dia seorang yang cerdas, pintar, seorang takwa ini. Dia tahu dengan masalah. Sebelum dibicarakan dia sudah tahu. Jadi sudah arif. Tekun. Dia tidak mudah menyerah dengan sesuatu. Kalau ini memang benar, harus diselesaikan. Saya diganggu iblis di perjalanan, tidak apa-apa. Saya tetap menyelesaikan kerjaan ini. Itu sebab orang yang takwa. Tidak mudah, tidak ada ocehan-ocehan, tidak ada lagi. So dia langsung dengan Allah. Ya, dia langsung berhubungan dengan Allah. Manusia hablum minan nas. Pelihara, perbaiki hubunganmu dengan sama manusia. Dan hubungkan dirimu dengan Allah. Ya. Nah. Tidak ada lagi sifat-sifat jahat, tidak ada lagi. Mau iri, mau dengki, mau ujub, mau riak, mau sombong. Itu tidak ada lagi, lepas. Karena apa? Karena dia sudah dekat dengan Allah, semua-semua itu atas izin Allah. Ya, seseorang pintar, seseorang berduit, ya memang dia diberi oleh Allah. Dia diizinkan oleh Allah. Tidak perlu kita lihat, semoga dia bersyukur, itu aja lagi. Semoga dia bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan Allah kepadanya. Ya, ada niat orang yang dengki itu, hati itu kijit, baik. Ada niat. Iri, dengki, tidak perlu. Karena itu sudah diberikan Allah kepadanya. Ujub, riak juga tidak perlu. Minta pujian orang. Dia menjalankan tugas karena Allah kok. Muji tak muji manusia, itu terserah. Pujian itu juga alhamdulillah kembali kepada Allah. Apa lagi? Tidak dipuji orang, dia bekerja juga ikhlas karena Allah. Tidak ada. Manusia terserah saja. Jangan sampai dijadikan manusia sebagai harus dibaca dulu bagaimana mau tidak manusia, senang tidak manusia. Kalau memang kita yang harus membaca, kalau memang yang dikerjakan itu yang baik, pasti manusia senang. Tidak ada manusia yang tidak senang kepada yang baik. Dengan yang buruk, ya benci dia, tidak mau dia. Ya, karena semua dari Allah. Aduh, tidak perlu dia ujub dan riak, sombong juga tidak perlu. Kelebihan yang diberikan Allah kepadanya itu dia harus bersyukur.
Entah-entah itu cobaan, entah ujian. Tak perlu dia nyombong. Malah tambah takwa. Tambah takarub ilallah dia. Masya Allah, dulu-dulu payah ni aku tak punya apa-apa. 2-3 tahun kemudian beda sudah. Nah itu dia harus bersyukur dengan Allah, bertambah dekat dengan Allah. So, apa yang disaksikannya itu di luar dugaan. Kalau di luar dugaan berarti Allah turun tangan. Itu bagi seorang bertakwa. Bertakwa itu sudah di atas iman. Sebab ya ayyuhallazina amanu, ya orang yang beriman. Nah, bawah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Berarti takwa itu di atas keimanan. Iman itu standar. Beriman itu standar. Percaya. Aku percaya adanya hari akhir. Aku percaya adanya hari akhirat. Malaikat. Aku percaya. Itu iman. Tidak diingkarinya. Tapi kalau diingkarinya akhirat itu entah tak, berarti kafir dia. Kafir dia. Golongannya sudah kafir. Tidak dihitung lagi. Ayo, sana kumpul sana. Kamu tidak dihitung lagi. Nanti tinggal ngelundung kan wae. Tapi kalau masih beriman, wah itu masih. Kemudian dia naik ke takwa, wah berhasil dia. Tak tetap di iman. Aku beriman. Bukan tetap di situ aja, dia harus naik ke takwa. Dia tidak sombong, dia apa lagi? Baik, kita lihat suratnya ya, lemak nguraikannya ya. Ini sudah ulangan surah Ali Imran. Ali Imran 134 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mengikat waktu, makna saja kita baca, artinya saja. Ini kisah dalam Al-Quran, penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini 134. Di 133 di sini dijelaskan bagi orang yang takwa ya. Dan bersegeralah, siapkanlah diri untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu. Di situ arah pikiran sehari-hari. Dapat tak, diberi tak saya ampunan oleh Allah. So itu keberhasilannya ada di situ. Bukan banyak cerita ini. Yang dunia ini banyak cerita, tapi ada yang pokok yang harus didahulukan. Untuk masuk surga yang luasnya seluas ruang angkasa dan bumi. Yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jaminan Allah itu tak kepalang tanggung. Surga. Mau cari apa lagi? Mau duit banyak, mau punya itu, kalau tidak takwa, kalau tidak surga, gagal juga. Ini sudah diberitahukan, surga. Mantap lah di situ. Ya, sebagai orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya waktu keadaan lapang, berada atau dalam keadaan sempit, susah, menahan amarahnya dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Ini pokok juga ini. Dia tidak marah. Orang takwa itu tidak ada lagi marah. Apapun soal, tidak ada dibisikkannya di belakang si Anu itu begini-begini, itulah gunjing. Yang ada itu musyawarah. Musyawarah dalam arti yang kecil sampai kepada seluas-luasnya. Tidak ada bisik di belakang itu, tidak ada. Bicara. Kalau memang kamu melihat
kebenaran itu seperti melihat benang putih di tengah-tengah benang hitam, kata Nabi, sampaikan. Jadi dalam hal kita bicarakan. Mungkin saya benar, mungkin saya diluruskan. Kalau saya terbelok, saya diluruskan. Anda ada salahnya. Untung. Daripada membiarkan diri terbelok, lebih baik bertanya. Ini benar tak ini? Pemahaman saya ini begini-begini. Tentu yang lebih tahu bisa meluruskan. Ya. Memaafkan kesalahan orang, dan kalau ada orang yang tidak baik, jangan ditantang, jangan ditangkis. Biarkan aja. Ada saatnya nanti bicarakan. Ya kan orang yang lain yang menantang menangkis, kita tidak usah dilawan. Saksikan aja. Nah, itu dia. Nah, pada saat ada kesempatan kita ngomong, bicara, sampaikanlah di situ. Jadi ada saatnya. Jangan langsung tembakan, balas dengan tembakan. Nah, dah ada hasil. Panas dengan panas. Ya, manusia emosi itu panas. Kalau iblis sedang melingkari dia. Dia dalam musibah, kata Pak Kasim Nasihat, luruskan dia, tarik tangannya, naikkan ke atas. Dia dalam musibah. Orang dalam kuasaan iblis ini dalam musibah. Benar dalam musibah. Sebab hancur dia. Dunia dan akhirat dia hancur. Nah, jadi itulah peranan kita sebagai orang yang takwa, suka memaafkan kesalahan orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbaik. Tugas kita tidak lain, tidak bukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia berbuat baik, pokoknya kebaikan. Sudah takwa, berbuat baik. Insya Allah berbuat baik itu kan amal soleh kan, kita sudah tahu. Berada di situlah. Demikian keadaannya, dia pintar, dia cerdas, dia tabah, dia sabar. Inilah modal yang dia pakai untuk meniti kehidupan dia di dunia ini. Inilah modal dia. Kalau orang yang berperangai begini, kita kan senang kan. Ngajak kawan tak ragu-ragu. Nak bekerja sama tak ragu-ragu. Ya. Khalifah fil ard, iri dan dengki itu cacat-cacat dalam kehidupan. Itu Quran itu. Iri, dengki, ujub, riak, sombong, itu Quran. Dari Quran. Quran itu sifatnya mutlak. Mutlak sifatnya. Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau hadis berbeda, maka itu hadis itu berbeda dari Quran, tidak sama. Kitab juga tapi agak kecil. Ya. Dari Nabi sendiri juga mengatakan Al-Quran itu sifatnya mutlak. Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan kamu berdosa. Kalau hadis itu muqayyad. Kalau kamu kerjakan, kamu beroleh keutamaan. Wah, hebat. Gemilang. Tapi kalau tidak kamu kerjakan, kamu tidak berdosa. Beda kan? Kalau Quran, kalau kamu tidak kerjakan, kamu berdosa. Kalau hadis, kamu tidak berdosa. Tapi kalau kamu kerjakan, kamu beroleh keutamaan. Nah, jadi bukan sama ini. Ini berbeda ini. Kalau ada yang menyangka ini diibaratkan ingkar sunnah. Tidak mungkin ingkar sunnah kalau orang itu sholat. Kalau orang itu sholat, dia berarti sudah mengerjakan sunnah. Sholat itu dari sunnah. Ya. Nah, Al-Quran itu kalau kamu berpegang dengan Quran, dengan sebenarnya terang bagi kamu persoalan ini sebagai terangnya bulan matahari, nah peganglah itu.
Tak kamu tidak salah lagi, begitu nak. Jangan lagi dipecah, dimacam-macamkan lagi. Ada dasar-dasarnya. Ada dasar-dasarnya. Jangan dipecah lagi. Terserah bagi dia. Kan amal ini kan terserah bagi orang masing-masing. Jangan lagi disalah-salahkan sebut. Berdosa. Tanggung jawabnya masing-masing kok. Nah itu. Jangan salah-salah sebutkan lagi. Dia mau pegang apa? Pokoknya dia sudah la ilaha illallah. Lah kan ada. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wala takafu wala tahzanu. Al-Fussilat 30 ya. Barang siapa berkata Tuhanmu Allah, Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqomah, summa istaqamu, dia istiqomah, dia hati-hati seperti orang takwa tadi. Hati-hati dia sudah, dia merasa khalifah fil ardi. Dia tidak lagi berbuat menyampaikan ujub riak, iri dengki, ujub riak, sombong, marah, tidak lagi. Dia hati-hati, istiqomah. Malaikat Allah turun ke bumi mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah sedih. Kami penjaga-penjagamu. Bagimu tersedia apa yang kamu minta. Nah, jadi banyak kaitannya. Tidak bisa kita melihat dari salah satu sudut. Ya, kalau memang orang itu sudah kita lihat bagaimanapun dia, itu istilah itu tidak jelas itu. Tidak jelas. Nah, bagi orang yang takwa lagi, ada lagi dalam surah Al-Talaq, At-Tolak ya. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ayat 2 dan 3. Wa may tawakkaltu 'alallah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan jalan keluar dari kesulitan. Ini janji-janji Allah. Mungkin berlaku bagi dia di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walau sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah. Begitu juga barang siapa yang berbuat buruk walau sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah. Nah, jadi Allah tunjukkan jalan keluar seiring ayat ini. Jadi ayat itu, Quran itu jelas menjelaskan. Jelas menjelaskan. Begini di sini dia dijelaskan oleh ayat yang lain. Jadi kita Quran itu harus menguasai baru betul. Baru betul. Ya. Bukan kita tidak mau hadis. Itu tadi. Kalau tidak kita terima hadis, kita tidak salat. Yang mengatakan salat, perintah salat itu hadis. Banyak yang kita kerjakan dalam hadis-hadis. Ya. Jadi itu tidak perlu dipersoalkan. Terserah, silakan saja mana yang mau. Mau sampaikan aja. Ya. Kalau seragam tidak mungkin juga. Manusia ini berdua pergi belajar dengan guru yang sama, waktu yang sama, nantinya akan berbeda juga. Tidak bisa sama. Itu manusia. Itu manusia. Sama dengan mukanya ini. Bagaimana kita mau menyamakan? Dia jadi tercipta tidak sama kok. Satu-satu itu berbeda ciptanya. Jadi kita sadari itu betul-betul nyaman hidup ini. Tidak ada persoalan. Tinggal jalan ke bawah tugas hidup, sampai di ujung sana sampai. Berhasil atau gagal? Ya, kalau bisa janganlah yang gagal itu, jangan menangislah sebelum gagal di ujung sana itu. Ya. Tidak tahu lah penderitaan yang tidak dapat dibanding dengan apa di dunia ini. Ya, 6 alam
kita jalani alam ruh tadi waktu nak dikirim dalam rahim kita, dalam rahim 9 bulan lahir ke dunia kita sekarang. Habis ini alam kubur, pindah alam. Di alam kubur nanti alam mahsyar, digiring ke alam mahsyar untuk apel bersama di situ. Ya, sesudahnya apel di mahsyar, kita digiring ke alam mizan, alam pertimbangan. 6 mizan, alam pertimbangan. Di sanalah buku catatan kita diserahkan. Siap fulan, ini buku catatan fulan, ini buku catatan pun. Kita ini masing-masing punya buku catatan ini kita ini. Malaikat ratib dan atid tidak ada istilah berhenti mencatat. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, malaikat membuktikan. Kalau memberitahukan Allah dalam Quran, apa yang kamu lihat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pikirkan, semua disaksikan oleh Allah. Semua masuk dalam buku catatan. Tidak ada. Betul-betul hamba Allah. Betul-betul hamba Allah gitu. Dari dia aku datang dan kepadanya kami kembali. Tidak ada duanya. Itu orang bertawakal tadi kami tunjukkan jalan keluar dari kesulitan. Kemudian sudah itu amayusufhu min haitsulah yahtasib. Kami berikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Orang takwa tadi. Kami beri rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, kalau rentetan tadi yang kita laksanakan dalam hidup ini, kenapa Allah tidak turun tangan? Tidak mungkin. Allah turun tangan. Hati-hati. Tapi konsekuen ya. Konsekuen. Ditunjukkan jalan keluar dari kesulitan, diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Tidak ada manusia ini selesai baik di dunia ini. Yang betul-betul ya. Nah, tapi kita saksikan kan banyak yang menyimpang. Ke mana-mana dia menyimpang, kehendak hatinya. Ya. Sangat susah dia atur, sangat susah. Kecuali dia kembali ke Quran. Di situ dia ketemu petunjuk. Al-Quran hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Kalau yang tidak mendekat ke Quran, mana dapat dia petunjuk? Al-Quran petunjuk bagi manusia. Kalau yang lain dari itu, mungkin iblis yang giringnya. Digiring oleh iblis kemana iblis suka. Itulah rahasianya manusia ini. Ya, yang diceritakan dia bertakwa, dia khalifah fil ardi, dia tidak melakukan yang salah. Kalau marah, tidak perlu marah, musyawarah. Musyawarah. Seluas-luasnya boleh musyawarah. So, Quran ini ada salah satu surat namanya surat Asy-Syura, surat musyawarah. Jadi di sini kita merasakan manusia itu harus musyawarah. Sampai ada salah satu surat di dalam Quran. Nah, ya, 3 rezeki dari yang tidak diduga. Rezeki ini kan memang dari Allah. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Malaikat apa? Pemberi pengantar rezeki. Mikail. Mikail. Malaikat Mikail pembagi rezeki. Peniup trompet, penduduk sangkakala itu malaikat Israfil. Yang tadi niup nyawa-nyawa dikembalikan. Orang-orang mati hidup kembali itu, nyawa dikembalikan. Untuk berangkat ke mahsyar tadi, malaikat Israfil tiup sangkakala. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Bayangkan aja lah. Begitulah keadaannya. Nah. Satu lagi apa dia? Ma'atakillah wa tawakkal tu'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhannya. Allah cukupkan kebutuhannya. Nah, berapa janji-janji Allah terhadap orang yang bertakwa.
Jadi tidak ada pilihan lain lagi dari kita ini, dari pribadi kita ini menjadi seorang hamba yang takwa. Syarat-syaratnya itu tadi. Kalau perlu tambah lagi syaratnya agar takwa ini betul-betul jadi pakaian kita dalam menjalani hidup ini. Tidak ada pengaruh dunia ini, biasa aja, tonton aja, saksikan aja dunia itu. Oh begini, Syanu. Oh begini Syanu, dia menjalani hidupnya. Tidak perlu diulas, lebih pandai pula kita dari persoalan dia itu. Wah, tidak usah merame-ramekan keadaan yang mubazir. Mahal, kalau amal soleh lajulah, rebutlah, insya Allah tidak hilang, masuk dalam buku catatan. Jadi kita tidak ada yang mau percuma ya, tidak ada yang percuma. Langkah kita semua berarti. Oh, kalau macam itulah hamba Allah ini menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi terserahlah ya, buktikanlah. Silakan buktikan. Aman, nyaman, tentram, bahagia. Bahagia. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada takwa, punya duit banyak 100 juta. Paling senang baru, belum tentu dia bahagia, baru senang. Bingung dia nak belanja apa. Nak duit ke mana, gelisah dia nyimpan duit ini. Jadinya macam itu. Ya. Jadi harus kembali kepada yang punya Allah apa-apa yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini apa namanya, alat uji bagi Allah. Kamu lepaskan ke dunia, disitulah kamu buktikan kamu siapa kamu sebenarnya. Itu siapa kamu yang, oh saya orang yang bertakwa ya Allah. Alhamdulillah. Ada orang kan macam dia ada percaya adanya ada akhirat itu, dikatakannya itu tukang ramal. Itu kata tukang ramal katanya. Apalah jadinya kalau itu yang terjadi ya. Nah, tapi silahkan saja orang-orang yang demikian. Di ayat 135 ya Al-Quran Ali Imran 135 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dan juga orang-orang yang apabila terlanjur mengerjakan perbuatan keji atau dosa besar atau menganiaya diri sendiri berbuat salah, mereka cepat ingat kepada Tuhan lantas memohonkan ampunan dosa-dosanya itu. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ampunan selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji padahal mereka mengetahui. Nah, ini masalah siapa yang ingat astagfirullahaladzim, salah aku nih, telah terlanjur. Gimana ini? Nah, untuk ini Allah membukakan pintu maaf dan pintu ampun. Asal orang itu sungguh-sungguh, jangan bolak-balik. Doa selesai, belok, nyebur lagi. Tidak ada, bertahan. Kapan selesai, bertahan. Inilah tempatku yang diridai Allah. Ya. Nah, kalau bolak-balik, sebentar tobat, sebentar balik lagi, sebentar tobat, berarti main-main dengan Allah. Tidak mungkin lagi. Ya. Dengan kita manusia baik, orang ini bohong gitu kan. Apalagi dengan Allah. Kalau sudah mengajukan tobat, ada salat tobat 2 rakaat. Di situ tekad dan janji dengan Allah dikemukakan, disampaikan. Kalau perlu nangislah di situ. Kalau ada ya. Nah, kalau perlu nangislah di situ. Ya, akuilah secara semua akui. Itulah tobat, salat tobat. Nah, insyaallah sudah itu suasana menjadi baru. Nah, jangan lagi diperbuat. Terus sudah mengucapkan taubat tadi, minta maaf tadi, minta ampun dengan Allah. Baliklah seperti orang-orang yang takwa yang dikatakan di muka tadi. Ya, ini bagus juga, ini pelengkap. Ayat 136, balasan mereka ampunan dari Allah
dan surga yang sungainya tetap mengalir. Mereka kekal di sana. Alangkah baiknya pahala orang-orang yang beramal. Ya, ini sudah diberitahu lagi, diulang lagi. Ada surga di sana disediakan. Di sini sudah saya tahu dari surga seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Masya Allah, Masya Allah. Ayat 137, sesungguhnya telah terjadi sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Maka berkelanalah di muka bumi, perhatikanlah betapa kelak akhirnya orang-orang yang mendustakan. Ya itulah tadi, saksikanlah, saksikan sendiri, buktikan sendiri. Kita ada kawan, ada tetangga, ada pergaulan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah ini, buktikan. Ya, kita sebelah lu aja. Oh iya, oh beda memang. Tahu kita. Oh, terjadi sudah sunnah-sunnah Allah, sunnah-sunnah Allah, sunnatullah. Sunnatullah itu berarti ketetapan Allah. Ya, yang sudah merupakan sunnatullah jangan diganggu lagi. Mantap-mantaplah di situ. Itu sudah ketetapan Allah. Terimalah itu. Baik itu baik, kebaikan maupun yang tidak disetujui, maupun yang tidak kita setujui. Itu ketemu dalam hidup. Yang baik itu tadi 100 juta. Itu sunatullah. Terimalah itu, jangan jalan bagaimana kita nerima. Selain dari itu yang susah, yang dapat musibah ini, musibah itu. Terimalah itu, karena itu sunatullah. So, kalau dia sudah terjadi, itu sunatullah namanya, sudah ketetapan Allah. Sama dengan rukun iman yang ke-6 ya. Iman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Kalau sudah qadar itu sudah ketetapan. Tidak usah dihiraukan lagi. Yang dimohon kepada Allah minta ganti suasana yang baru, yang lebih baik. Ya. Yang sesuai dengan keinginan-keinginan kami. Ya, doa harus selalu disampaikan. Doa yang kita mengerti apa yang kita ucapkan itu, yang paling kita mohonkan itu kita mengerti. Saya kira kalau amin tak ngerti apa tidak, saya kira kemana doa itu? Amin. Wih, amin. Saya kira tak ngerti doa itu nyambung apa tidak itu. Lebih baik kita memang berdoa, kita mengerti apa yang kita sampaikan. Itu lebih afdol rasanya. Dan kita tahu, kita pernah memohon, kita pernah berdoa. Kita bisa mengikuti permohonan kita itu. Ya. Daripada kayak itu tadi ya mungkin ya masih batas itu ya. Temuan-temuan ini kan tidak sama setiap orang. Jangan pula dicela, jangan, tidak usah disalahkan, tidak usah. Kembali saja ke sini, kembali ke sini. Periksa saja ini. Ini sudah, yang ini sudah. Ini sudah, alhamdulillah. Sudah akur galau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu aja, begitu aja kita ini. Kamu perhatikanlah betapa kelak akhirnya orang-orang yang mendustakan. Nah, silakan aja dibuktikan. Orang itu minum narkoba, silakan baik, lihat baik akhirnya. Itu bergaji ucapnya, lihat baik. Ya, mungkin Allah beri kesempatan untuk dia berbuat, tapi itu ada batasnya. Setiap kebatilan itu tidak ada yang panjang, pasti ada batasnya. Imbalan dari batasnya, kalau yang berhadapan dengan dia sudah menegakkan kebenaran dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, kebatilan itu lenyap. Imbalannya harus tegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Karena Allah. Insya Allah kebatilan lenyap. Sirna paling tidak. Puram. Jadi kita tidak berhenti dalam meneliti, menelusuri itu tidak berhenti.
Baikkah apa yang dikatakan Allah, baikkah ditemukan dalam Quran, buktikan, selidiki. Jangan yang lewat aja begitu ya. Ini sudah lewat tanpa ada yang nyangkut. Ya. Nah, antara lain itu tadi. Ya. Saksikan, buktikan. Kalau mengatakan, katakan dengan diri. Diri yang harus selalu dikontrol. Tidak ada orang lain. Orang lain juga kembali ke dirinya juga. Bagaimana sunnatullah terhadapnya. Apakah ada seorang lebih baik? Apakah ada seorang yang begitu-begitulah? Itu kembali juga ke dia. Tanggung jawab ke dia juga. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada kait-kait. Tanggung jawab pasti masing-masing. Ya, jadi dengan itu kita membuat persiapan selalu. Persiapan yang kita merasa belum cukup. Akhirnya kita memang berada pada posisi yang sangat menguntungkan. Syarat 47 dari surah Al-Imran berbunyi, doa pengikut Rasul itu ialah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang melampaui batas dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami untuk mengalahkan kaum yang kafir. Ini doa. Ini senantiasa. Itu pula yang mengiringi kita zikrullah, ingat selalu kepada Allah. Ada nyanyi kan, mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau berdiri ingat Allah. Samalah. Jadi kita iringi dengan doa. Paling tidak apa yang tersirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bereskan juga pekerjaan ini. Ya Allah, tuntuni kami dalam pekerjaan ini. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui. Tuntuni kami dalam tugas-tugas kami ini. Selalu juga diiringi dengan doa. Begitulah seorang hamba Allah. Oh, belum ada dunia kalau begitu sikap. Oh, jangan khawatir. Bahagia yang tiada tara, kata Al-Quran. Mari sama-sama kita cari. Kita ini sama-sama kita ini. Mana yang dapat maka diceritakan. Ini diceritakan namanya. Tapi benar, sumbernya benar, keaslian yang diceritakan itu benar, keadaannya pun benar.